Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Tri Kurniawan dengan nomor NIM 0545302883 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan praktik tugas 2 yang berisi 20 perintah dasar Command Prompt atau CMD yang sering digunakan dalam sistem operasi dan jaringan komputer. Langsung saja yang di perintah pertama yakni ada CD. Nah, perintah CD digunakan untuk berpindah ke folder lain di dalam CMD. Seperti ini nih, ada Android, ada Eclipse, V2, Xcode, data, dan sebagainya. Lalu di perintah kedua ada, nah, di sini juga ada CD, ini, nah, ini untuk kembali ke folder sebelumnya. CD spasi titik-titik ini. Lalu ada CLS. Nah, CLS berfungsi untuk membersihkan layar CMD agar tampilannya kosong kembali sehingga lebih rapi untuk menjalankan perintah berikutnya. Nah, lalu terdapat CLS. Nah, ini maka CMD akan menampilkan penjelasan singkat tentang fungsi dan cara penggunaan perintah CLS. Nah, tanda garis miring tandanya memang digunakan untuk melihat bantuan pada semua perintah CMD. Ini clear the screen. Lalu yang keempat ada clear. Tadi digunakan untuk menampilkan isi dari folder atau directory saat ini. Sedangkan jika saya ketik dir garis miring tandanya, maka akan muncul semua opsi tambahan yang bisa digunakan bersama perintah dir. Lalu yang kelima ada IP config. Um, IP config digunakan untuk melihat informasi jaringan dasar komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Lalu ada juga keenam IP config. Sini ada IP config al. Nah, perintah ini menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk DNS server, alamat MAC, DHCP, dan detail koneksi lainnya. Nah, lalu ada IP yang ketujuh, config. Nah, jika saya ketik IP config garing tandanya, akan muncul daftar lengkap semua opsi yang bisa digunakan seperti release, renew, flush, DNS, dan sebagainya. Nah, ini flush DNS. Lanjut ke nomor 8, IP config release.
dilakukan sebelum memperbarui alamat IP dengan DHCP. Nah, setelah selesai kita ke kode 9, IP config renew. Nah, setelah IP dilepaskan, perintah IP config renew digunakan untuk meminta IP baru dari server DHCP. Ini sering dilakukan jika koneksi jaringan bermasalah. Lalu ada IP config display DNS. IP config display. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS, yaitu daftar situs yang pernah diakses dan disimpan sementara oleh komputer. Nah, IP config kering display DNS. Nah, lalu yang ke-11 ada IP config flash, IP config flash DNS. Nah, IP konflik garing flash DNS digunakan untuk menghapus cache DNS. Nah, ini membantu memperbaiki masalah koneksi ke website tertentu akibat data DNS yang usang. Lalu yang ke-12 ada IP config eh, IP config register DNS. Nah, perintah ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama DNS komputer ke server DNS, biasanya untuk memperbarui catatan DNS di jaringan lokal. Nah, yang ke-13 ada ping. Perintah ping digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara komputer kita dengan perangkat lain atau server. Nah, contohnya seperti itu mengecek jaringan. Lalu yang ke-14 ada netstat, netstat. Ya. Perintah netstat digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang aktif dan port yang sedang digunakan. Perintah ini berguna untuk memantau aktivitas jaringan dan keamanan. Kita skip saja. Yang selanjutnya ada trace, tracer. Nah, perintah tracer digunakan untuk melacak
jalur data dari komputer kita menuju suatu alamat IP atau website. Nah, kita bisa mengetahui di titik mana rute jaringan mengalami keterlambatan. Lalu yang ke-16 ada pet ping. Ah, perintah pet ping menggunakan fungsi dari ping dan reset. Perintah ini menampilkan waktu tempuh dan juga tingkat kehilangan paket data pada setiap hop jaringan. Lalu yang ke-16 ada NS lookup. Nah, misal kita taruh ke ini. Nah, perintah NS lookup digunakan untuk mencari informasi DNS dari suatu domain. Misalnya kita bisa tahu alamat IP dari sebuah nama website, nah, seperti google.com. Lalu yang ke-16 ada batch. Hmm, perintah NS digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan langsung dari CMD, misalnya mengatur alamat IP, firewall, atau profil Wi-Fi. Yang ke-19 ada route. Nah, perintah route digunakan untuk menampilkan dan mengatur tabel routing pada komputer. Nah, tabel routing menunjukkan bagaimana data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Ini. Lalu yang terakhir ada net. Perintah net memiliki banyak subperintah seperti ini. Seperti net user, net share, dan net view. Nah, perintah ini digunakan untuk mengelola jaringan, melihat pengguna, atau membagikan folder di jaringan lokal. Kita coba view. Hmm, eh, sebentar. Ini. Oke. Nah, dari seluruh praktek ini, saya belajar bahwa perintah-perintah CMD sangat penting untuk mengelola sistem dan jaringan, mulai dari melihat konfigurasi API, mengatur DNS, memantau koneksi, sampai memperbaiki masalah jaringan. Nah, semua perintah ini sangat membantu dalam memahami cara kerja komputer secara lebih dalam. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai hasil praktik tugas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.